Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai Cyprinus carpio. Adapun tujuan dari video ini adalah mengamati perbedaan morfologi Cyprinus carpio jantan dan betina, mengidentifikasi organ genital eksternal dan internal Cyprinus carpio, mengamati sel telur dan sperma Cyprinus carpio, dan mempelajari fertilisasi eksternal pada ikan. Pada gambar berikut kita dapat mengamati morfologi Cyprinus carpio untuk membedakan Cyprinus carpio yang maskulina dan feminina. Pada maskulina, bagian caputnya itu di bagian dahinya itu cenderung menonjol, sedangkan pada feminina dia tidak menonjol. Kita juga bisa mengamati labiumnya. Pada jantan, labiumnya bisa kita lihat ya, bahwa labiumnya itu lebih tebal dan bibirnya itu sedikit maju ke depan, sedangkan pada feminina sebaliknya. Untuk lebih spesifiknya kita bisa mengurut abdomen ke arah anus. Jika yang keluar itu berwarna putih, maka itu adalah spesimen jantan, sedangkan jika yang keluar itu seperti berbutir-butir halus berarti itu betina. Contohnya pada gambar sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri merupakan bentuk dasar sperma dari Cyprinus, sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan gambar dari sel telur ataupun ova yang diamati melalui mikroskop. Berikut adalah gambar gonad dari Cyprinus carpio. Warna gonad feminina itu transparan merah muda dan seperti butir-butir jika gonad tersebut berisi sel-sel telur. Sedangkan pada gonad jantan, dia itu warnanya putih kompak dan padat. Gambar sebelah kiri merupakan gambar gonad hasil pembedahan kelompok kami. Sedangkan gambar sebelah kanan merupakan gambar skema organa genitalia interna feminina dan maskulina. Pada gonad betina menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi betina, sedangkan pada jantan, gonadnya menghasilkan sperma dan hormon reproduksi jantan. Pada panah warna putih menunjukkan sinus urogenitalis, yaitu saluran yang menghubungkan gonad dan kandung kemih ke porus urogenitalis. Pada panah warna kuning merupakan vesika urinaria yang merupakan kandung kemih yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Lalu pada panah warna biru merupakan porus urogenitalis yang merupakan lubang yang berfungsi sebagai jalur keluarnya urin dan sel kelamin. Selanjutnya merupakan tahap perkembangan embrio ikan setelah fertilisasi eksternal. Yang pertama adalah tahap zigot, yaitu hasil fertilisasi antara sel telur dan sperma, di mana membentuk sel tunggal yang diploid. Lalu terjadinya pembelahan pertama menjadi 2 sel. Kemudian menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, masuk ke tahap morula yaitu terdiri dari banyak sel yang membentuk seperti bom murbei dan sel-selnya sudah tersusun padat. Lalu masuk ke tahap blastula yaitu terbentuk rongga berisi cairan di mana sel-sel tersusun di tepi membentuk lapisan blastoderm dan merupakan tahap awal sebelum gastrulasi. Yang kemudian akan lanjut ke tahap organogenesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan fertilisasi eksternal pada Pisces. Tahap pertama adalah ikan jantan dan betina melepaskan gamet secara bersamaan ke dalam air, di mana ikan betina mengeluarkan telur dan jantan mengeluarkan sperma. Sperma akan berenang menuju telur dalam air dan terjadilah penyatuan sperma dan sel telur, yang kemudian akan menghasilkan zigot. Yang kemudian akan terjadi perkembangan pada embrio yaitu seperti pembelahan, lalu pembentukan morula dan blastula, dilanjutkan dengan gastrulasi sampai ke organogenesis.